Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita senantiasa memujinya, yang dengannya kita senantiasa meminta pertolongan, dan yang dengannya kita senantiasa memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang tidak ada nabi setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salawat dan senantiasa terlimpahkan kepada nabi kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman Facebook yang menyaksikan kajian kami via online pada pagi hari yang penuh berkah ini, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikra Indonesia chapter Singkawang yang sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari yang penuh berkah ini. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pertemuan yang kelima, yakni kita masih membahas yakni kajian kitab yakni Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Jemaah rahimakumullah, kita telah sampai kepada yakni satu bab yang sangat penting bagi kita, karena kita sangat memerlukan ilmu terhadap bab ini, yakni kita telah sampai kepada babu sifatil wudu'i, yakni bab tentang sifat wudu, yakni atau bab tentang tata cara berwudu. Naam. Jamaah rahimakumullah, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau membawakan pada bab selanjutnya, yakni setelah bab tentang benda-benda najis dan cara menghilangkan benda yang terkena najis, maka Syekh setelah itu membawakan bab tentang sifat wudu, yakni tata cara wudu, tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jamaah rahimakumullah, masalah wudu ini sangatlah penting sekali jamaah. Walaupun terkadang mungkin kita sudah mengetahuinya, maka tidak ada salahnya kita untuk murojaah, atau kita tidak mengetahui bagaimana tata cara wudu yang benar, maka dengan kita mengkaji bab tentang tata cara wudu, maka kita akan mengetahui bagaimana wudu yang benar. Kenapa? Karena wudu ini adalah perkara yang sangat penting sekali jamaah. Kenapa sangat penting? Karena kita dalam sehari semalam itu minimal 5 kali kita berwudu, minimal.
5 kali kita berwudu. Ya, yakni ketika kita hendak melaksanakan sholat. Kenapa kita harus berwudu? Karena wudu itu merupakan salah satu di antara syarat sahnya sholat. Kalau seandainya ada orang di antara kaum muslimin yang mereka tidak berwudu, ya, lalu mereka sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, sehingga kita sangat memerlukan ilmu berkaitan dengan wudu ini. Ya, karena ilmu seputar berwudu adalah ilmu yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Ya. Nah, maka sangat disayangkan kita lihat ada sebagian di antara kaum muslimin maupun muslimah yang mereka tidak paham yakni tata cara wudu yang benar. Ya, sebagian di antara mereka keliru dalam ketika berwudu, ya mungkin sebagian di antara mereka kurangnya niat ketika hendak berwudu dan sebagainya. Ya, nah maka yang kita bahas di sini adalah tata cara wudu yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, langsung saja ya kita bacakan qala musannif rahimahullahu taala babu sifatil wudu. Ya, berkata penulis kitab ini Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menulis bab tentang sifat wudu atau bab tentang tata cara wudu. Wa huwa, ya. Kemudian Syekh mengatakan ayanwiya raf'al hadathi. Nah, yang pertama jamaah yang harus kita perhatikan adalah ketika kita hendak berwudu, maka hendaklah kita berniat. Ya, ini penting jamaah. Ya, Syekh rahimahullah ya mengawali di dalam bab tentang sifat wudu ini, beliau mengatakan ayanwiya raf'al hadathi. Ya, yang pertama hendaklah seseorang itu berniat dalam hal apa? Menghilangkan hadas. Ya, awil wudu'a lis-salati wa nahwiha, ya, atau dia berwudu untuk melaksanakan salat dan ibadah yang lainnya. Ya, intinya apa? Bahwasanya hendaklah dia berniat. Ya, hendaklah dia berniat. Naam. Kemudian kata Syekh, wan niyatu syaratun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha. Nah, dan niat, ya adapun niat, yakni merupakan syarat bagi seluruh amal. Ya, jadi niat ini adalah syarat bagi seluruh amal min taharatin wa ghairiha, baik itu ya berkaitan dengan taharah ya maupun berkaitan dengan yang lain. Ya, bisa difahami ya. Ya, jadi ya niat itu penting sekali jamaah. Ya, dalam segala bentuk amal ibadah yang hendak kita lakukan. Ya, maka niat itu sangatlah penting sekali. Maka saya di sini mengatakan bahwasanya syarat ya semua amalan itu dengan niat dan termasuk apa? Taharah. Maka hendaklah kita berniat ketika kita hendak berwudu. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya berdasar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli ra'in manawa. Yakni Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Naam. Maka yang pertama apa tadi? Jadi hendaklah berniat. Ya, berniat. Dan kita jangan lupa ketika kita hendak berwudu, maka hendaklah kita berniat. Ya. Dan jemaah rahimakumullah harus kita fahami bahwa niat itu tepatnya di hati. Ya, jadi niat itu tidak perlu kita lafazkan. Ya, tidak perlu kita lafazkan. Ya, karena agama ini adalah mudah. Ad-dinu yusra, agama ini adalah mudah. Jadi niat ini tidak perlu kita lafazkan dan niat letaknya dalam hati. Ya, kenapa? Karena dengan kita melangkahkan kaki kita ke tempat wudu, kan niat kita untuk apa? Untuk berwudu, ya kan? Untuk apa kita berwudu? Ya untuk sholat. Ya, untuk sholat. Ya, sholat baik itu sholat zuhur, ya sholat asar, ya sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh. Dan niat juga para ulama
mengatakan bahwasanya di antara faedah niat adalah yakni bahwasanya niat itu adalah untuk pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, maka pentingnya niat dalam segala hal. Ya, na'am. Maka yang pertama adalah niat. Dan ingat, niat letaknya di mana? Di dalam hati. Ya, tidak perlu kita lafazkan. Ya, cukup kita berniat, ya. Maka tadi kami katakan ketika kita hendak menuju ke tempat wudu, yaitu kita sudah niat dalam rangka untuk berwudu. Na'am. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, yang harus kita fahami adalah, nah maka dalam niat kita ini adalah untuk mengangkat hadas. Ya, mengangkat hadas. Ya, atau niat kita ini untuk melaksanakan sholat. Ya, ya tentu dengan mengangkat hadas, ya, dalam rangka untuk melaksanakan sholat yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, kemudian kata Syekh, tsumma yaqul bismillah. Nah, yang kedua adalah dengan mengucapkan bismillah, basmalah. Maka jamaah ketika kita hendak berwudu, ketika kita hendak mencuci tangan kita, maka kita ucapkan bismillah. Nah, bismillah. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah wa yaghsilu kaffaihi thalasan. Nah, kemudian yang ketiga setelah kita mengucapkan basmalah, ya maka hendaklah kita membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Ya, kita basuh. Ya, kita basuh apa? Kedua telapak tangan kita, baik itu di keran ya maupun di mana di dalam di dalam sebuah tempat ya yang sudah kita sediakan air, misalkan centong ya atau misalkan wadah yang lain. Nah, kalau misalkan di centong maka kita tinggal masukkan tangan kita ke dalam centong tersebut ya sambil kita cuci sambil kita katakan bismillah ya, atau kita berwudu di keran ya tinggal kita buka kerannya ya lalu kita cuci kedua tangan kita maksudnya kita basuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali ya sambil baca bismillah. Naam. Kemudian yang keempat ya setelah kita membasuh kedua telapak tangan kita, kemudian kata Syekh, summa yatamadmadu. Ya kemudian ya berkumur-kumur. Ya memasukkan air ke dalam mulut kita, wa yastanshiqu thalasan. Nah, disertai dengan istinsyaq. Ya istinsyaq ya jamaah. Apa itu istinsyaq? Yakni kita memasukkan air ke dalam hidung lalu kita mengeluarkannya. Ya, jadi disertai ya sambil kita kumur-kumur ya lalu kita beristinsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung kita lalu kita keluarkan. Ya, naam. Sebanyak berapa? 3 kali. Ya, kemudian yang kelima adalah summa yarsilu wajhahu thalathan. Nah, kemudian setelah itu maka barulah kita basuh wajah kita. Ya, berapa kali? Yakni 3 kali. Yang membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang membasuh wajah. Ya, membasuh wajah kita sebanyak 3 kali. Harus sempurna. Ya, harus sini. Berarti sini wajah. Ya, harus sempurna. Ya, naam. Dan jangan sampai tidak sempurna kita dalam mencuci wajah kita. Ya, kemudian yang keenam adalah wa yadaihi ilal mirfaqaini thalasan. Nah, setelah wajah ya dengan sempurna maka kedua tangan, yakni kita mencuci kedua tangan kita hingga ke siku. Ya, ke siku jamaah. Ya, harus diperhatikan. Nah, harus ke siku. Ya, harus sampai di siku. Jangan sampai hanya sebatas ya punggung saja. Tapi sampai sampai siku. Tentu sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan, ya setelah sebelah kanan ya sampai ke siku 3 kali, kemudian baru tangan sebelah kiri 3 kali. Naam. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah wa yamsahu ra'sahu min muqaddamihi ila qafahu biyadih. Ya, naam. Yang kemudian yang ketujuh, nah setelah kita mencuci kedua tangan kita 3 kali, maka ya yang ketujuh ini adalah kita mengusap kepala kita. Ya, kepala kita usap. Ya, dari mana? Mulai dari bagian depan. Nah, bagian depan. Ya, bagian depan kita. Ya, kemudian hingga ke belakang. Dari depan sampai ke belakang. Ya, 1 kali usapan. Ya. Dengan apa? Dengan kedua tangan kita. Ya, dengan kedua tangan kita. Jadi, ya dari depan
Ya, setelah kita cuci tentunya, setelah kita kena air, maka kita mengusap kepala kita dari depan sampai ke belakang dengan kedua telapak tangan kita. Kemudian setelah itu kata Syekh, wa yamsahu bi ibhamaihi dhahirahuma. Nah, kemudian setelah itu mengembalikan kedua tangannya ke bagian awal depan. Ya, maksudnya ketika kedua telapak tangan kita menempel di depan bagian kepala, lalu kita usap ke belakang, kita tarik ke belakang, kita usap mundur ke belakang. Kemudian setelah itu apa? Sudah sampai di belakang, ya di belakang bagian kepala kita, maka apa? Kita kembalikan ke depan. Nah, kita kembalikan. Nah, itu satu kali saja. Nah, kemudian disertai dengan apa kata Syekh? Ya, ini saya di sini mengatakan, ya yang kedelapan adalah summa yudkhilu sabbahataihi fi samakhai udhunai. Nah, kemudian ya memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga. Jadi posisi kita ya setelah kita mengusap tadi kan, setelah kita mengusap dari kedua telapak tangan kita mengusap bagian depan kepala kita ya sampai ke belakang, lalu kita balikkan. Ya kita balikkan sampai ke depan. Nah, lalu kedua telunjuk kita jari telunjuk kita ini, ya di jari telunjuk kanan dan kiri ini kita masukkan ke mana? Ke dalam lubang telinga. Ya, kita masuk ke dalam lubang telinga. Lalu kata Syekh, wa yamsahu bi ibhamaihi zahirahuma. Nah, lalu ya kedua ibu jari mengusap bagian luar daun telinga. Nah, jadi maksudnya ya jari telunjuk kita ini masuk ke dalam lubang telinga kita. Ya, kemudian ibu jari ini posisinya di mana? Di belakang daun telinga. Nah, lalu diusap ke depan. Nah, selesai. Nah, itu bagian kepala. Ya, jadi mengusap ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Salikin, ya ketika beliau menjelaskan kepada kita tentang tata cara mengusap bagian kepala, maka didahului oleh bagian kepala di depan. Ya, dengan mengusap kepala dengan kedua tangan kita, telapak tangan kita diusap ya sampai ke belakang. Kemudian setelah itu kita kembalikan. Nah, setelah kita kembalikan lalu jari telunjuk kita masuk ke dalam lubang telinga kita, dan sedangkan ibu jari itu di belakang daun telinga, lalu kita usap maju ke arah depan. Nah, itu hanya satu kali. Nah, ini ada hadisnya ya, akan tetapi Syekh tidak membawakan dalil hadis berkaitan dengan hal ini. Nah, kemudian yang kesembilan kata Syekh rahimahullah, summa yarthilu rajlaihi ma'al ka'baini thalathan. Nah, kemudian setelah itu kata Syekh, yakni mencuci kedua kaki kita. Yakni membasuh kedua kaki sampai dengan dua mata kaki. Ya, jadi membasuhnya sampai dengan kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Ya, jadi kaki sebelah kanan dulu ya, lalu kita membasuh sampai kedua mata kaki kita. Nah, harus kenakan mata kaki, jangan sampai tidak kena. Karena dengan kita mengenakan kedua mata kaki kita, itu merupakan salah satu bentuk kesempurnaan di dalam wudhu kita. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadza akmalul wudu'i alladzi fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, maka ya wudhu yang sempurna, wudhu yang paling sempurna ini adalah yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya ya poin-poin penting yang berkaitan dengan wudhu tadi yang telah disampaikan oleh Syekh, ini merupakan adalah wudhu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dengan sempurna. Nah, maka kita amalkan jemaah. Ya. Nah, maka yang pertama tadi yakni niat, ya, kemudian yang kedua baca basmalah, kemudian yang ketiga mencuci kedua telapak tangan kita, ya, kemudian setelah itu yang keempat kita mencuci memasuk berkumur-kumur ya, disertai dengan istinsyak 3 kali. Kemudian setelah itu kelima mencuci wajah kita 3 kali, kemudian mencuci kedua tangan kita sampai ke siku 3 kali,
Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala kita dimulai dengan bagian depan sampai ke belakang. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, sedangkan ya jari telunjuk kita masuk ke dalam lubang telinga kita dan ibu jari kita nempel di bagian belakang telinga, lalu kita usapkan bagian ke depan. Nah, itu hanya cukup satu kali. Dan yang ke-9 adalah kita mencuci kedua kaki kita sampai dengan kedua mata kaki kita sebanyak 3 kali. Naam. Ya. Dan hal seperti ini kata Syekh merupakan wudhu yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, wal fardhu min dzalika. Nah, kemudian hal yang wajib ya dilakukan dalam wudhu. Ya, maka jamaah di sana ada hal yang wajib dilakukan dalam berwudhu dan ada yang perkara yang sunnah. Ya, maka yang pertama apa? Ayrthila marratan wahidatan. Naam. Maka yang wajib adalah membasuh sebanyak 1 kali. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya boleh saja seseorang itu dia berwudu membasuh 1 kali saja. Ya, membasuh tangannya 1 kali, kemudian berkumur 1 kali bersama dengan istinsyak, lalu menyuci wajahnya 1 kali saja. Ya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku 1 kali. Kemudian mengusap kepala 1 kali, kemudian membasuh kedua kaki 1 kali. Ini boleh. Ya, akan tetapi kalau 3 kali bagaimana Ustaz? Apakah boleh? Ya boleh, bahkan lebih sempurna dengan 3 kali. Tapi harus kita ingat, kalau di awal kita membasuh bagian wudu itu 1 kali, maka semuanya harus 1 kali. Sampai kita mencuci kedua telapak kaki kita. Nah, adapun kalau 2 kali maka semuanya harus 2 kali. Urutan harus 2 kali. Kalau 3 kali maka harus 3 kali. Kalau 4 kali apakah boleh 4 kali? Tidak boleh. Ya, maksimalnya cukup dengan 3 kali. Naam. Jadi perkara yang wajib ketika berwudu adalah ayrthila marratan wahidatan, yakni mencuci bagian wudu itu sebanyak satu kali. Naam. Kemudian yang kedua, wa ayyurattibahuma ala ma dzakarahu Allah Ta'ala. Nah, kedua adalah yakni membasuh dengan tertib. Yakni membasuh anggota wudu itu dengan mengurutkan. Ya, namanya adalah muwalah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya fi qaulihi, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kalian hendak melaksanakan salat, farathilu wujuhakum, ya, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, di dalam ayat ini jamaah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana yakni seseorang itu berwudu harus berurutan. Ya, maksudnya begini. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak berwudu, maka dia tidak boleh ketika dia setelah mencuci kedua tangannya lalu dia mencuci wajahnya. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dia harus berurutan dalam berwudu. Ya, maka ketika dia mencuci kedua telapak tangannya, maka dia adalah berkumur, kemudian istinsyak, kemudian setelah itu menyuci setelah istinsyak, ya barulah dia mencuci wajahnya 3 kali. Naam. Ya. Atau ya misalkan dia langsung mencuci kedua kakinya. Ya, setelah kedua kakinya dibaliknya. Setelah kedua kakinya kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai ke siku, lalu setelah itu dia mencuci wajahnya, kemudian dia mengusap kepalanya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena syarat dari sahnya wudu itu harus berurutan. Ya, harus wa ayyurattibuhuma ala ma dzakarahu Allah Ta'ala. Ya, yakni harus berurutan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat
enam. Paham ya jamaah? Ya, jadi intinya hal yang wajib ya dilakukan dalam berwudu, yang pertama apa tadi? Yakni membasuh anggota wudu kita sebanyak 1 kali, itu wajib. Ya, 1 kali. Ya, adapun 3 kali ini merupakan sangat baik dan merupakan kesempurnaan dalam wudu. Kemudian yang kedua, ini harus tertib. Ya, ini harus tertib. Ya, ini apa? Mengurutkan. Ya, harus sesuai dengan urutan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah. Ya, yakni kita mencuci wajah, setelah wajah tangan sampai ke siku, setelah itu mengusap bagian kepala, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah, kemudian yang ketiga adalah Syekh mengatakan wa alla yafsila bainahuma bifasilin tawilin ghurfan. Nah, yang ketiga ini adalah tidak melakukan jeda yang lama menurut kebiasaan bihaitsu yambaghi ba'duhu ala ba'din. Ya. Ya, ini apa? Yang ketiga ini dia tidak boleh memberikan jeda dalam waktu yang lama. Ya, misalkan dia berwudu, ya dia mencuci kedua telapak tangannya, lalu apa? Dia berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke dalam lubang hidungnya, yakni istinsyak. Lalu apa? Habis itu dia tidak melanjutkan. Lama lalu dia ngobrol dan sebagainya. Ya, bahkan ada jeda ya antara dia membasuh wajahnya dengan berkumur-kumur, itu ada jeda dengan lama sekali. Ya, dengan lama sekali. Sehingga apa? Di antara urutannya, sebagian urutan itu tidak dia ikuti gerak pada berikutnya. Ya, maka kata Syekh wa kadza kullu mashturitat lahul muwalah. Ya, maka kata Syekh rahimahullah, yang demikian pula berlaku pada setiap amal yang disyaratkan padanya muwalah, yakni berturut-turut. Ya, maksudnya apa? Tidak boleh seseorang ketika dia hendak berwudu, ya dia itu memberikan jeda antara membasuh sebagian di antara anggota wudu dengan anggota yang lain, maka ini tidak dibenarkan. Ya, maka tidak ada jeda. Ya, kalau jeda mungkin hanya sebentar, ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah terlalu lama, yang menjadi uruf, menjadi kebiasaan, nah ini tidak diperbolehkan. Demikian juga kata Syekh, ketika kita melakukan amalan-amalan ibadah yang lain, yang apabila disyariatkan untuk berturut-turut, yakni maksudnya berkesinambungan antara satu bagian ke bagian yang lain, maka dia harus sesuai dengan sesuai dengan urutan tersebut. Jadi tidak ada jeda. Paham ya? Nah. Jadi jamaah rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwasanya syarat wajib dalam wudu, ya maksudnya hal-hal yang wajib ketika berwudu, yang pertama itu harus membasuh sebanyak 1 kali. Ya, kemudian yang kedua, ya ini harus berurutan. Ya, harus berurutan, harus tertib. Ya, ini sesuai yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Ya, kemudian yang ketiga adalah tidak boleh dia memberikan jeda dalam waktu yang lama, ya sebagaimana ya uruf, yakni kebiasaan. Ya, bahwasanya apa maksudnya jamaah? Bahwasanya ketika Allah memerintahkan kita untuk berwudu, ya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 ini, menjelaskan kepada kita hendaklah saling berkesinambungan, yakni tidak ada jeda di antaranya. Ya, kalau sudah selesai membasuh kedua telapak tangan kita, maka dilanjutkan dengan apa? Berkumur-kumur disertai dengan istinsyak. Ya, setelah itu barulah kita membasuh kedua wajah kita, membasuh wajah kita maksudnya. Kemudian setelah membasuh wajah, maka membasuh kedua tangan kita sampai ke siku. Kemudian setelah itu mengusap kepala kita. Ya, kemudian setelah itu membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki. Naam jemaah rahimakumullah. Ya, demikian tata cara wudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Naam. Ya, maka ya pembahasan tentang tata cara wudu
sudah selesai. Ya, sebenarnya ini ringkas sekali Syekh menjelaskan kepada kita, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengusap kedua khuf dan pembalut luka. Naam, maksudnya ketika berwudu, ya, maka kalau seseorang itu pakai khuf, ya dia pakai apa namanya? Khufain ini apa, mengusap sepatu dan sejenisnya, ya, dan bagaimana kalau misalkan dia luka, ya kan, tangannya misalkan luka, maka dibalut dengan perban. Nah, bagaimana tata cara wudhunya, maka insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan depan, yakni pada Jumat depan insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada pekan depan. Allahumma amin. Demikian jamaah rahimani rahimakumullah. Jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman Facebook yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online pada pagi hari ini, dan juga kepada teman-teman Muslim chapter Singkawang, Muslim Bikir Indonesia chapter Singkawang. Masya Allah ya, dari awal sampai akhir ya setia menyimak kajian kami. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini yang bertambah ilmu kita, ya bagi yang sudah ingat maka bertambah ingatan kita, bagi yang belum alhamdulillah menjadi tahu, dan tentunya kita amalkan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu ya kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.